Kita disuruh merenungkan awal kejadian kita. Nah, kayak apa garang awal kejadian kita? Rasulullah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahalakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yab'atsullahu malakan fayaktubu 'amalahu wa ajalahu wa rizqahu wa syaqiyyun aw sa'id thumma yunfakhu fihi ruh. Ini awal kejadian manusia. Kita disuruh merenungkan awal kejadian kita. Nah, kayak apa garang awal kejadian kita? Rasulullah menyampaikan bahwa salah seorang kamu itu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibunya, dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah, kumpulan tetes mani dari bapak dan ibu. Ini 40 hari asal kejadian kita. Kita kadang ingat lagi, Allah mengingatkan supaya kita ingat. Kemudian 40 hari berikutnya nutfah ini menjadi segumpal darah. 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Kemudian Allah kirim malaikat ke rahimnya ibu tadi. Untuk apa malaikat ini? Menulis amalnya. Menurut satu riwayat ditulis di dahinya, di dahi janin. Ini orang amalnya saleh atau fasid, baik atau buruk. Ditulis di situ lagi ajalnya, panjang atau pendek. Ditulis lagi rezekinya, luas atau sempit. Yang terakhir ditulis lagi orang ini akhirnya celaka atau beruntung. Nah, sesudah itu baru ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah asal kejadian daripada manusia. Para muhibbin rahimakumullah, hadis Rasulullah tadi setidak-tidaknya dapat kita ambil intisarinya 5 perkara. Pertama, Allah himpunkan kejadian kita di dalam perut ibu, rahim ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang manusia itu dominannya adalah ibu. Abah tahu apa ada? Yang sangat berperan dalam hal kejadian kita ini adalah ibu kita. Mulai dari nutfahnya, mengandung alaqahnya, mengandung mudghahnya, sampai bergerak sampai keluar, itu adalah urusan ibu kita, fi batni ummi. Nah, ini apa artinya? Bahwa ibu itu mesti lebih dari bapak dalam hal perhatian kita, dalam hal kebaktian kita, dalam hal ketaatan kita, dalam hal kesayangan kita dan kehormatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang laki-laki. Laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, man ahaqqu bihusni sahabati. Siapakah orang yang paling baik aku sahabati? Nabi kita menjawab, ummuk, ibu engkau. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuk, ibu engkau. Kemudian siapa lagi hai Rasulullah? Ummuk, ibu engkau. Kemudian siapa lagi hai Rasulullah? Summa abuk, kemudian abah engkau. Nah, jadi 3-1 artinya. Nah, ulama-ulama hadis mengambil kesimpulan dari ini bahwa ibu kita itu berhak mendapatkan kebaktian kita 2/3, bapak hanya 1/3. Kegantiannya, kalau istri disuruh taat pol kepada seorang suami, kayaknya anaknya ini pun harus
taat pol kepada ibunya. Allah maha adil. Mungkin pula anaknya harus taat kepada bapaknya aja, kasihan bini ini, mana inya sudah taat lawan laki, anaknya pula lawan bapak pulang gitu lah. Nah jadi anaknya ini banyak mesti ke ibu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Imam Al-Lais ditanya orang, wahai Imam, ulun ini ada masalah, abah nyuruh macam ini, mama menang hati. Kayak apa? Jar abah hikam nangka ini, jar mama jangan. Kada kawa dikompromiakan, kada kawa lagi bertentangan berdua nih. Abah nyuruh ulun sekolah umpamanya, mama nyuruh ampeh, atau mama nyuruh ampeh, abah nyuruh sekolah. Nah mana yang dituruti? Nah Imam Lais menjawab, ati' ummah, taati ibu engkau, taati ibu engkau. Nah ini kalau bapak dan ibu ini orangnya punya aklun salim, punya akal yang selamat, akal yang normal. Nah mamanya kada normal, kada aku dituruti juga. Punya normal, abahnya orang normal, mamanya orang yang normal. Karena ujar Imam Lais mengatakan bahwa ibu ini punya 2/3. Jadi kalau kita memberi abah 1.000 rupiah, mama 3.000. Abah selambar, mama 3 lembar. Maka itu aturannya. Yang pertama itu. Jadi hubungan anak dengan seorang ibu ini sangat besar dan sangat kuat. Yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah summa yab'asullah malaka, Allah utus malaikat. Malaikat ini ke rahim ibu. Ada malaikat khusus untuk urusan rahim. Nah, malaikat ini punya tugas apa? Menulis. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kada langsung Allah yang menulis? Allah suruh malaikat. Di dalam kitab Fathul Bari disebutkan, ini adalah hikmahnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menulis kita ini demikian-demikian, kada akan bisa dirubah lagi. Tapi kalau malaikat yang menulis, itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dirubah. Kalau sudah Allah menulis fil lauhil mahfuz, itu kada bisa dirubah. Nah, jadi malaikat menulis di dahi kita, umurnya pendek, itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Malaikat menulis rezekinya sempit, itu bisa dirubah. Makanya doa-doa orang bahari, doa-doa al-imam al-faqihil muqaddam, Allahumma nqulna wal muslimin minasyakawati ilas sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dari golongan orang-orang yang celaka kepada golongan orang-orang yang beruntung. Nah kalau dipindah-pindah ini, kalau tulisan yang ada dalam rahim itu. Nah yang ketiga yang bisa kita ambil dalam hadis tadi adalah malaikat itu menulis amalahu, amalnya. Amal ini orang salih atau kada salih. Nah kalau kita merenungkan ini, apa yang kita lakukan? Malaikat menulis napa bahari lawan aku nih. Ingatlah kita, apa tulisannya? Apakah amalku ini saleh ataukah amalku ini talih atau fasid rusak? Nah kalau kita mau merenungkan apa yang ditulis oleh malaikat pada waktu itu, apa yang timbul pada hati kita adalah dawamu khawfis sabiqah, takut, selalu takut akan tulisan yang terdahulu itu. Pala ya'manu, dia kada merasa aman. Aku kada merasa aman. Apakah tulisanku bahari itu aku ini amalku saleh atau amalku kada saleh? Bila kada merasa aman seseorang itu, fayajtahidu fil ibadah war raja minallah, dia bersungguh-sungguh beribadah dan mengharap kepada Allah. Nah, aku ini kulir beribadah, barangkali tulisannya dalam parut nama dulu aku ini amal jahat.
lalu ingin takut itu, takut lalu sungguh beribadah. Yang kedua, pertama tadi ibu, yang kedua malaikat, ketiga amal, yang keempat adalah ajal. Ditulis malaikat, ajal ini orang panjang, ajalnya pendek. Nah kalau kita merenungkan tulisan malaikat, berapa ajal kita panjang atau kada? Kalau kita mau merenungkan itu, apa hasilnya? At-ta'ahub lil maut, bersiap-siap mati. Bersiap-siap mati. Kalau orang bersiap-siap mati, nyaman matinya. Nyaman matinya. Sama orang naik haji turis ke Makkah tuh, naik haji paspor hijau, kalau minta tangkap nyaman. Kenapa? Karena sudah siap. Nah, barang-barang sudah dikirim berdahulu, duit hibak di kantong besango, jintingan ada kasih kemari minta tangkap kawan polisi, nyaman kalau. Kayak itulah orang yang siap mati kayak itu. Nah, coba kalau kita kada hendak bulik ke benua, barang samuan masih dalam gedung, anak bini dalam gedung, seorang pas tangkap orang. Nah, kayak apa rasanya? Nah, kayak itulah takutnya kita menghadapi maut itu. Kalau sudah siap, kada ada takutan mati. Ta'ahub lil maut. Li'anna al-maut laysa lahu sinnun ma'lum wala zamanun ma'lum wala maradun ma'lum wala makanun ma'lum. Karena kematian itu tidak ada umur yang tertentu. Berapa umur kada ada. Tidak ada masa yang tertentu. Dan tidak ada penyakit yang tertentu. Orang tak kena penyakit ini pasti mati, kada tentu. Ada orang kena penyakit AIDS 12 tahun lah kada sing matian lagi. Ada tak kena malaria 2 hari mati. Karena kematian itu kada dengan penyakit tertentu. Wala makanin ma'lum, dan tidak ada tempat tertentu. Samuan tu majhul, kita kada tahu. Nah, liyakunal mar'u ala uhbatin min zalik, agar seseorang apa? Siap untuk demikian itu. Bersiap-siap untuk demikian itu. Yang keempat dalam hadis tadi dapat kita ambil adalah warizquh, rizkinya ditulis oleh Allah rezeki kita. Nah di sini apa? Kalau kita merenungkan bahwa rezeki itu ditulis oleh Allah, kita meyakini bahwa sesuatu nang ampun kita kada akan teka orang lain. Dan siapa-siapa meyakini bahwa sesuatu ampun orang lain kada akan taka kita, maka kita akan tenang dalam hal berusaha. Nah, kada ribut berusaha tuh kada abut, kada begasak-gasak buka toko, kada berlandung tutup toko. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa nang rezeki ampunku hari ini pasti sampai kepadaku. Nang kada ampunku mesti pukul 6 buka tetap pada sampai kepadaku rezeki. Maka itulah awal kejadian daripada manusia. Mungkin kita mau merenungkan tadi, timbul berbagai macam kebajikan-kebajikan. Nah kemudian lagi akhir hayat kita, awal kejadian yang macam tadi, akhir hayat kita. Coba kita pikirkan akhir hayat kita. Hanya ada 2 kemungkinan. 1 husnul khatimah, 2 su'ul khatimah. Itu 2 macam aja ada. Imma putih, imma hitam, abu-abu ada. Kada ada orang mati menangan-nangan antara husnul khatimah su'ul khatimah, kada ada. Nah di sini kita memikirkan, aku ini macam ini, memperbuat dosa ini, berusia matiku ini su'ul khatimah. Walhasil kalau kita mau merenungkan tentang apa yang terjadi, kita menghadapi malaikat maut.
Bila malaikat maut itu timbul menghadap kita, hilang semuaan kita, kada punya rasa apa-apa lagi, lebih daripada stroke, lebih daripada stres, bakuciak kada kawa lagi. Nah, kalau kita datang oleh malaikat maut itu, makanya dalam satu asar dikatakan, ditanyakan kepada seorang tabi'in, kapan kita kada kenal lagi kepada orang sekitar kita? Beliau menjawab, waktu kita melihat malaikatul maut. Kita kada kenal siapa-siapa lagi, hatta rumah kita kada kenal, bini kita kada kenal lagi, anak kita kada pinandu lagi. Kenapa? Karena dahsyatnya itu malaikat maut. Kalau inya mencabut orang-orang nang banyak dosanya, nang banyak jahatnya. Nah ini nang kita pikirkan akhir hayat ini. Kada tagawi lagi kita hal-hal maksiat, hal-hal diharamkan Allah, asal mau kita merenungkan akhir hayat kita.